PAN. Karena komunitas ini kan mungkin pertemuannya kalau tidak salah cuma 5 kali pertemuan kalau tidak salah ya per dosen atau berapa kali ya. Jadi untuk mata kuliah ini saya akan sampaikan materi yang yang terbaru juga kami dapatkan materi pengembangan kurikulum yang mana dalam eh, saat ini pengembangan kurikulum itu baik di perguruan tinggi maupun di pendidikan menengah adalah sesuatu hal yang nampaknya perlu kita lakukan jika itu memang dibutuhkan ya karena kita harapkan jangan sampai kita melaksanakan perombakan kurikulum sementara kita belum memperoleh hasil atau dampak dari kurikulum yang ada sebelumnya. Ataukah kita mengadakan perombakan kurikulum karena sekedar ikut-ikutan ya, terutama di perguruan tinggi karena di perguruan tinggi itu kan fleksibilitasnya sangat tinggi untuk pengembangan kurikulum. Kalau di pendidikan menengah ke bawah nampaknya untuk pengembangan kurikulumnya itu disesuaikan dengan kebijakan di kebijakan-kebijakan yang ada karena kurikulum kalau kita berbicara kurikulum adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita hanya mengembangkan pada hal-hal tertentu, pada materi-materi tertentu yang sesuai dengan eh, sumber daya yang ada di sekolah kita ya misalnya. Misalnya apa? Misalnya sarana dan prasarana, kemudian media-media yang memungkinkan ada di sekolah kita yang kita bisa gunakan. Jadi mungkin dari satu sekolah dengan sekolah lainnya itu agak berbeda, ya, agak berbeda, agak berbeda implementasinya karena ada yang menggunakan misalnya dalam proses pembelajaran di sekolah di kelas itu ada yang menggunakan teknologi yang canggih begitu, sementara di daerah-daerah lain yang eh, merupakan daerah, misalnya daerah terpencil dengan segala fasilitas dan kondisi yang sangat terbatas, itu diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Jadi implementasi yang berbeda, tetapi tujuan kurikulum itu sendiri yang eh, apa namanya sama. Oke, mudah-mudahan yang ya, ya. Baik. Jadi ya baik Bapak Ibu. Nah, kita selalu mengawali semua aktivitas dan proses pembelajaran dengan tersenyum bahagia. Ya, ini senyumannya Bapak Ibu sekarang ini sudah saya lihat sudah sangat bahagia sekali karena sudah masuk mata kuliah pengembangan kurikulum ya. Sudah bisa saya juga sangat bahagia karena sudah bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Ya, jadi kita budayakan senyum ya, smiling, salam, sapa, sopan dan santun. Ya, mudah-mudahan kita menjadi bangga menjadi seorang pendidik ya. Jadi bangga sebagai eh, menjadi dosen ya. Jadi di antara Bapak Ibu mungkin juga ada yang eh, tanda petik ya ingin menjadi eh, dosen karena syaratnya memang minimal harus S2, kemudian ada yang pendidik dan sebagainya. Kita mengawali itu semua dengan eh, senyum, smiling, salam, sapa, sopan, santun. 5S. Oke. Nah, kita sepintas melihat peninjauan kurikulum, utamanya pasca sarjana UNM, eh, di mana di dalam kurikulum tersebut sudah disediakan sebenarnya panduan penyusunan kurikulum untuk pendidikan tinggi, ya, yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
menuju Indonesia Emas, itu judulnya Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2024. Nah, ini menuju Indonesia Emas 2045. 20 tahun kemudian. Ya. Jadi mari kita membentuk tim program studi untuk siapkan kurikulum dengan paradigma pendidikan berbasis hasil outcome based education atau OB. Nah, OB ini merupakan suatu paradigma ya yang mana di dalam pendidikan tinggi itu berbasis outcome ya, berbasis hasil. Jadi kalau di pendidikan menengah yang mungkin juga kita belum implementasinya sekarang belum kita ketahui mau menggunakan kurikulum yang mana dengan adanya kementerian yang baru yang terpisah dari kementerian yang lalu yang di mana kementerian kita dibagi menjadi 3 ya. Kalau Bapak Menteri yang sekarang kan maunya ke kurikulum deep learning ya. Jadi pembelajaran yang mendalam. Ya. Nah, tetapi ujung-ujungnya sebenarnya semuanya mengarah kepada bagaimana hasil dari kurikulum itu sendiri. Jadi pendidikan yang berbasis outcome. Oke, jadi kurikulum itu kan harus adaptif mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi dia mampu beradaptasi. Kurikulum kita kembangkan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan apalagi di dunia kita ya, di dunia teknologi itu kan perkembangannya luar biasa cepatnya ya. Di dunia IT perkembangannya luar biasa cepatnya sehingga kemungkinan apa yang kita sampaikan kepada siswa kita pada saat ini itu ketika dia selesai, ketika dia lulus itu tidak diperoleh lagi di dunia kerja atau di dunia luar atau di dunia industri. Kenapa? Karena begitu cepat eh, teknologi itu berubah, terutama di IT. Ya, IT ini kan ya kemungkinan tiap 3 bulan ada perubahan. Kalau misalnya di handphone kan biasanya tiap tahun lah paling lama, tiap tahun ada versi yang terbaru, tiap tahun ada versi yang terbaru dengan dukungan perangkat lunak dan dengan dukungan hardware yang saling berkaitan sehingga kita seakan-akan ikut dipermainkan dalam hal tersebut. Ya. Ada software baru, kita harus menginstal. Kita menginstal tidak bisa terinstall di perangkat kita yang sekarang. Kita harus juga mengupgrade hardware kita sehingga itu nampaknya saling berkaitan sehingga mungkin kita akan ikut mengikutinya, terlibat di dalamnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan di dalam penyusunan kurikulum, di mana kurikulum itu harus mampu beradaptasi. Ya. Nah, di dalam penyusunan kurikulum perguruan tinggi atau PKPT nomor 14 tahun 2024 itu dikatakan kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pendidikan sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan, serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, ipteks, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan ipteks di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma. Ya. Logaritma itu tidak linear, ya, tidak seperti ini, tetapi dia bisa saja melonjak waktu yang sempit dengan lonjakan yang sangat tinggi ke atas. Kalau kita misalnya bilangan logaritma, kita bisa melihat di situ kan kalau itu tidak linear jalannya, tidak 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, tetapi bisa saja 5, 1, 8, 2, 12, 3 dan seterusnya ke atas sehingga perkembangannya ya sangat cepat. Nah, dalam kurun waktu 9 tahun, Standar Nasional Dikti telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu dari Permendiktek Dikti nomor 49 tahun 2014, diubah menjadi Permendiktek Dikti nomor 44 tahun 2015, kemudian diubah menjadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020,
seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kampus Merdeka dan Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan terakhir berubah menjadi Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 yang lebih memiliki keleluasaan atau otonomi pada perguruan tinggi untuk menetapkan standarnya masing-masing. Nah, ini mungkin agak berbeda nanti dengan pengembangan kurikulum dengan yang ada di level menengah, karena untuk pengembangan kurikulumnya tidak fleksibel ditetapkan oleh sekolah. Oke, yang lebih memberikan keleluasaan bagi halayak umum, sering kali perubahan tersebut dipersepsikan secara keliru sebagai suatu keharusan bahwa kurikulum akan berganti mengikuti pergantian posisi Menteri Pendidikan. Tapi kenyataannya seperti itu ya. Ya, kenyataannya seperti itu. Biasanya ganti menteri, ganti juga kurikulum. Nah, perlu dipahami bahwa perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan seiring dengan dinamika dan tuntutan zaman yang sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku. Kemudian di dalam peraturan Permen menyangkut pengembangan kurikulum perguruan tinggi nomor 15 tahun 2024. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar kelulusan atau lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI, ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan. Ya, jadi profilnya dulu ditetapkan, kemudian dijabarkan menjadi capaian pembelajaran lulusan, CPL. Nah, rumusan kemampuan pada deskriptor KKN ini dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran atau diterjemahkan dari learning outcomes, di mana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran, CP. Nah, penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi ya, ditemukan pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, pasal 6 ayat 1, yang menyatakan standar kompetensi lulusan SKL merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan konsepsi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya pada pasal 6 ayat 3 dijelaskan bahwa SKL dirumuskan dalam CPL. Ini yang perlu kita lihat. Nah, landasan historis hukum peninjauan dan hukum peninjauan kurikulum. Jadi semua kurikulum itu baik ya, semua itu kurikulum baik pada zamannya, karena perkembangan zaman juga lah yang mengakibatkan mengakibatkan diharuskannya ada perubahan kurikulum, ya, karena ini sangat erat dengan perkembangan zaman. Nah, landasan historis kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar. Kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad ke-21, memiliki peran aktif di era industri 4.0 dan masyarakat society 5.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya. Nah, di dalam PPKPT, ya, peninjauan dan pengembangan kurikulum perguruan tinggi, itu dasar hukumnya di kurikulum program studi, jadi pendidikan tinggi, Undang-Undang nomor 12 tahun 1912, kemudian KKNI, ini Perpres, Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, kemudian ada dari sisi penjaminan mutu, Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, ini mengawali adanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kemudian pendirian perubahan peleburan
perguruan tinggi negeri, pendirian perubahan pencabutan izin PTS di dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020, kemudian akreditasi program studi dan perguruan tinggi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Yang ini khusus yang ini itu kan ada pencabutan kemarin ya. Ada pencabutan kemarin dengan Pak Menteri Satrio dengan menteri yang baru lagi, tidak tahu apakah akan dikembalikan atau seperti apa untuk Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang akreditasi. Ya, karena di situ membahas pencabutan itu kemudian mengakibatkan akreditasi itu tidak wajib untuk perguruan tinggi. Sementara di Permen 53 ini ada kewajiban program studi untuk melaksanakan program akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal. Jadi bagaimana menjamin mutu eksternal dari program studi itu harus ada suatu badan yang menilai atau mengakreditasi. Kemudian ada Education 4.0 6C, ya, High Order Thinking Skill, Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creative Thinking, Computational Logic, dan Computation. Kemudian lanjut masuk di perkembangan ipteks. Perkembangan ipteks ini juga yang akan mempengaruhi terus adanya perbaikan-perbaikan atau pengembangan kurikulum. Kemudian dari sisi lain ada visi misi tujuan strategi universitas, ada body of knowledge kearifan lokal. Dari universitas biasanya ke kearifan lokal yang ada di daerah di mana perguruan tinggi itu berada. Nah, ini landas hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Nah, siklus penyusunan kurikulum sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, ya. Ada ya, ini kalau kita lihat, kalau Anda mungkin pernah mendengar ada model-model pengembangan, termasuk di dalamnya pengembangan kurikulum ini ada langkah-langkah ya, ada siklusnya. Ada siklusnya. Yang pertama analisis ya. Analisis, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima evaluation. Nah, kalau ini kita rinci di dalam langkah tiap langkah, itu ada 17 langkah dari nomor 1 sampai dengan nomor 17. Di dalam analisis ini kita menetapkan visi misi, landasan kurikulum, filosofi, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis. Jadi ada aspek-aspek yang dianalisis menyangkut visi misi. Dari menghasilkan visi misi tersebut, visi misi itu untuk mencapai visi misi itu kita akan melaksanakan apa, mata kuliah apa. Dan berdasarkan landasan kurikulum. Landasan kurikulum ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, ada landasan psikologis, ada landasan historis, dan ada landasan yuridis. Dan tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian menganalisis kebutuhan sosial, profesional, industri, standar, dan scientific vision. Jadi kita menganalisis berdasarkan beberapa aspek, baik menyangkut kebutuhan sosial, baik menyangkut kebutuhan profesional, kebutuhan industri, dunia kerja, standar, adanya suatu standar pada suatu pekerjaan dan sebagainya, seperti standar nasional KKNI dengan SKKNI. Kemudian penetapan profil lulusan. Nah, dari analisis itu titik akhirnya akan menetapkan profil lulusan yang kita ingin capai. Ya, diharapkan profilnya seperti ini kalau dia keluar atau kalau dia selesai nantinya. Tentunya berdasarkan dari analisis sebelumnya, berdasarkan dari analisis input tersebut termasuk di dalamnya.
Kemudian setelah kita menetapkan profil lulusan kan ini ceritanya kalau kita sudah menganalisis kebutuhan, oh ini yang saya butuhkan, ini yang saya harapkan, ini yang harus dikuasai oleh mahasiswa atau siswa kita. Kemudian kita merancang suatu strategi, ya, atau merancang suatu apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, dalam perancangan ini ada memilih dan menata komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan prodi, CPL prodi. Yang kedua atau langkah kelima, bahan kajian atau subject matter berdasarkan disiplin ilmu atau body of knowledge. Jadi misalnya bahan kajiannya bidang IoT, bahan kajian kan nanti akan melahirkan mata kuliah atau mata pelajaran. Bahan kajiannya apa namanya, remote sensing, bahan kajiannya kelistrikan otomotif, bahan kajiannya mungkin tanaman palawija, ya, bahan kajiannya mungkin plumbing dan seterusnya. Nah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran lulusan yaitu yang langkah keempat atau langkah pertama di perancangan, kemudian bahan kajian, itu langkah kelima, kemudian pengalaman belajar, langkah keenamnya pengalaman belajar, learning of experience, learning methods, kemudian yang langkah ketujuh adalah perancangan penilaian analisis atau assessment. Ya, jadi ada beberapa rancangan yang kita harapkan hadir dari langkah kedua di dalam proses siklus peninjauan kurikulum ini. Kemudian yang ketiga, pengembangan. Bagaimana dari rancangan-rancangan itu kita bisa wujudkan ke dalam suatu bentuk hasil. Tentunya ada aksi atau aktivitas pengembangan yang harus kita lakukan. Nah, di dalam proses pengembangan ini atau kalau di sini langkah ke-8 itu adalah menjabarkan CPL prodi pada tingkat mata kuliah, menjadikan CPMK dan sub CPMK. Dan tahapan-tahapan belajar bersifat lebih spesifik, dapat diukur dan diamati. Nah, pembentukan mata kuliah. Jadi dari CPL, kemudian ada tadi subject matter, bahan kajian akan menghasilkan suatu mata kuliah. Jadi satu bahan kajian mungkin saja bisa lebih dari satu mata kuliah. Ya. Oke, jadi merancang pembelajaran dan menyusun RPS, yang langkah ke-10, ke-11 menyusun instrumen penilaian, evaluasi, formatif dan sumatif. Mohon maaf, Tabe, boleh di-mute speakernya, Pak. Kemudian boleh di-mute deh, Pak. Mengembangkan bahan ajar dan perangkat pembelajar lainnya. Jadi di dalam pengembangan ini kita mengembangkan semua. Jadi bahan ajar ya bisa media, bisa apa namanya, bisa alat penilaian, instrumen dan seterusnya tentunya. Ya setidaknya kalau di level sekolah menengah kan ada RPP, kemudian ada materi ajar, kemudian ada lembar kegiatan peserta didik, kemudian ada media dan ada asesmen. Jadi ada 5 komponen yang kita kembangkan di dalam bagian pengembangan. Jadi pengembangan peninjauan dan pengembangan kurikulum itu sesuatu hal yang kompleks karena kita harus sampai ke bahan ajarnya yang kita membawakan di kelas itu yang kita ikut di dalam pengembangan atau proses pengembangan tersebut. Jadi tidak hanya pada berhenti pada adanya daftar mata pelajaran atau adanya daftar mata kuliah, tetapi berlanjut di setiap mata kuliah itu apa isinya, apa yang dilakukan, materinya apa, dan seterusnya sehingga lebih detail. Jadi bukan sekedar hanya, oh ini sudah kita mendapatkan daftar mata kuliah per semester sekian. Sudah ada tabulasi, kemudian dikatakan itu sebagai suatu bentuk kurikulum, tetapi itu belum kita. Karena ini kurikulum sangat komplit dengan segala perangkat-perangkat yang harus dimiliki oleh suatu satuan pendidikan. Nah, yang keempat adalah pelaksanaan. Nah, ini antara langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga,
mulai di langkah ketiga ini dengan adanya pengembangan dan pelaksanaan itu kembali ke atas ke langkah ke-6 ya. Langkah ke-6 jadi tindak lanjut dan perbaikan. Demikian juga di proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan juga ada tanda panah ke atas yang memberikan makna bahwa proses itu akan diperbaiki dalam siklus di mana kita mengembangkan dan di mana kita melaksanakan. Jadi kalau ada kekurangan diperbaiki lagi, ada kekurangan diperbaiki lagi. Ya, tindak lanjut dan perbaikan di bagian akhir. Nah, apa yang dilakukan di pelaksanaan? Mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum, kemudian melakukan sosialisasi, workshop, dan bintek pada mahasiswa, dosen, dan pimpinan, Tetendik, melaksanakan kurikulum dan monitoring. Melaksanakan kurikulum itu seperti apa ya? Melaksanakan apa yang telah Mohon kita maaf Pak, kalau sudah selesai peroleh. semua yang TPA sama bahasa Inggris, kita keluar saja ya Pak ya. Ya, keluar saja, Bu. Log out saja langsung. Aman, semua jawabannya tersimpan. Amin, makasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum Oke, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, jadi itu ya apa penghambat-penghambat kira-kira yang akan menghambat pelaksanaan kurikulum, kemudian melakukan sosialisasi, workshop dan BIMTEK ini sudah, kemudian melaksanakan kurikulum dan monitoring, melaksanakan kurikulum, mengimplementasikan apa yang kita telah susun, jangan sampai hanya nama yang berubah, hanya nama yang uraian-uraian yang berubah di dalam dokumen kurikulum, tetapi implementasinya di lapangan ya sama saja, yang dulu itu kan tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi ini melakukan evaluasi formatif terhadap implementasi kurikulum, melakukan evaluasi sumatif terhadap implementasi kurikulum. Jadi ada yang formatifnya dan ada yang sumatifnya. Evaluasi ini juga kembali ke tindak lanjut dan perbaikan. Apa yang masih kurang diperbaiki, apa yang akan kita lakukan setelah tahapan ini. Ini saling berkaitan, merupakan suatu siklus yang saling apa namanya kait mengait. Oke. Kemudian standar nasional pendidikan tinggi sebagai suatu rujukan SNDikti, ya. Ini SNDikti, kemudian ada standar nasional pendidikan, ada standar nasional penelitian, kemudian ada standar nasional PKM. Ya. Nah, di dalam perguruan tinggi itu kan ada Tridharma. Tridharma ini adalah melingkupi tiga standar, SNDikti ini melingkupi tiga dharma tersebut. Jadi ada standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional PKM. Nah, ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam menjalankan Tridharma. Penyelenggaraan Tridharma yang sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing di Dharma di tingkat prodi, perguruan tinggi, prodi, dan individual dosen. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi ada standar kompetensi lulusan. Jadi di setiap itu ada standar luaran pendidikan apa, standar proses pendidikan seperti apa, standar masukan pendidikan seperti apa. Di standar penelitian juga seperti itu, ada standar luaran penelitian, ada standar proses penelitian, dan ada standar penelitian. Kemudian di standar PKN juga seperti itu, ada standar luaran, ada standar penelitian, dan ada standar masukan. Nah, di dalam utamanya standar nasional pendidikan itu di dalam standar proses itu ada lagi standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Kemudian di standar masukan itu ada standar isi, standar dosen dan tendik, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Nah, merujuk pada Permendikbudristek nomor 53 lagi yang tahun 2023, standar nasional pendidikan pada pasal 5, itu dikatakan standar nasional pendidikan terdiri atas standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan. Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu merupakan standar kompetensi lulusan.
Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 B terdiri atas bla 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 bla. Ya. Jadi ada standar pendidikan ada 3, kemudian standar kompetensi lulusan dan seterusnya ya, gambar tersebut. Nah, bagaimana mengkolaborasikan standar luaran, proses, dan masukan pendidikan? Nah, ini. Jadi bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, delivery-nya, bagaimana penilaian ceknya. Jadi bagaimana plan-nya, bagaimana pelaksanaan do-nya, bagaimana evaluation ceknya. Jadi plan do check ya. Ada kurikulum yang merupakan suatu suatu standar yang ada di sekolah ya. Kemudian di lain sisi ada standar pembiayaan, ada standar kompetensi lulusan, ada standar pengolahan, ada standar proses pembelajaran, ada standar isi, ada standar penilaian, standar dosen dan tendik, kemudian ada standar sarana prasarana dan standar penilaian. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 standar ya. 8 standar kaitannya dengan kebijakan, kaitannya dengan pengembangan kurikulum, kebijakan pengembangan kurikulum. Nah, kita berada di mana? Kita berada di dalamnya. Jadi, dari standar pembiayaan dan standar kompetensi lulusan itu ada cek prodi yang dibuangkan ke mata kuliah, perencanaan proses, ya, ada perencanaan proses dan pembelajaran, kemudian di dalam lingkungan belajar kita tentunya melihat ada sarana prasarana, ada sumber belajar, ada dosen dan tendik, ada mahasiswa, dan ada proses dan penilaian pembelajaran. Nah, kita lihat tujuan pendidikan tinggi ya adalah manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Ya, saya kira ini bukan saja tujuan di pendidikan tinggi, tetapi tujuan di semua sisi pendidikan. Ya, bagaimana kita bisa memperoleh manusia yang beriman dan seterusnya. Sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi itu ada 6C, for HOTS, Communication, Collaboration, Compassion, Critical Thinking, Creative Thinking, Computational Logic, Adaptive, Flexible, Leadership, Reading Skill, Writing, Himbauan penambahan SKS, Bahasa Inggris, dan IT Skill yang diperlukan di sini. Kemudian yang ke bawah, ada Tridharma perguruan tinggi. Untuk mencapai Tridharma perguruan tinggi ini harus disokong oleh tentunya oleh mahasiswa, kurikulum, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran hibrid, blended, ini harus didukung oleh literasi baru, big data, teknologi manusia, kemudian didukung juga oleh beberapa kebijakan lain, misalnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020, kemudian ijazah SKPI, Sertifikat Internasional Regular Profesional Nasional, Register Proses Internasional, kemudian capaian pembelajaran vokasi. Ya, karena kita berada di vokasi, ini ada biasanya tambahan untuk lembaga akreditasi profesi yang ke-1. Kemudian di Undang-Undang Nomor 12 Sistem Pendidikan Nasional, Tujuan Pendidikan Tinggi, nah ini apa namanya? Ya, saya pindahkan tertutup dengan tombol-tombol zoom di sini. Ya, jadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, diberi berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang berdemokratis, bertanggung jawab, mahasiswa, cinta bangsa Indonesia, dan Pancasila.
dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Ya. Nah ini kalau di level sekolah menengah ke bawah kan ada yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila untuk membangun SDM, ya, yang unggul di masa depan. Jadi ada berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nampaknya masih ada yang kurangnya di gambar ini. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Saya kira sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan kembali, rekan-rekan semua. Jadi ada beberapa materi suplemen untuk pengembangan kurikulum, khususnya di perguruan tinggi. Eh, Untuk pengembangan kurikulum yang memang kalau kita melihat itu nampaknya dilakukan di level nasional ya, sehingga untuk pengembangan kedepannya diharapkan untuk Bapak Ibu guru bukan mengembangkan kurikulumnya lagi karena kurikulumnya sudah ada, tetapi mengembangkan bagian-bagian yang ada di dalam kurikulum tersebut, terutama menyesuaikan apa yang menjadi tujuan dari sekolah tersebut dengan pembelajaran yang ada di sekolah itu. Tentunya bagaimana dalam implementasi yang sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya bagaimana kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekolah, ya, segala sesuatu sumber daya yang ada di sekolah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya apa namanya sarana prasarana lain yang kita bisa manfaatkan untuk mewujudkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Oke, baik teman-teman, kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ini saya tidak mungkin tidak berlama-lama ya. Kita cukup sekian untuk hari ini untuk materinya. Nanti silakan uh, ada yang bertanya mungkin Pak, kok mata kuliah ini belum ada tugas ya, nanti gampang tugasnya itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak tugas dari mata kuliah lain ya. Jadi untuk mata kuliah ini ya nanti penambah banyak saja ya nantinya. Silakan Pak Burhan. Ya, halo. Belum di mute, belum di unmute mic-nya Pak. Oke, baik. Mohon maaf, Pak Kor. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terkait soal materi yang dijabarkan, yakni soal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Tadi saya melihat bahwa di situ ada profil pelajar Pancasila untuk membangun SDM yang unggul di masa depan. Berarti di undang-undang ini profil pelajar Pancasila ini lahir di tahun 2012, Pak ya? Nah, di tahun 2012. Dan ini eh, sebenarnya untuk perguruan tinggi. Ya, namun di SMK kita ini pas di kurikulum eh, 2000 apa ini? Kurikulum Merdeka itu sudah dicanangkan ini untuk bisa diaplikasikan juga ke SMK, ya. Namun saya melihat di lapangan bahwa misalnya dari beberapa eh, profil pelajar Pancasila ini itu yang perlu kita tingkatkan di sini adalah kemandirian serta kreativitas. Nah, itu belum muncul di sini saya lihat karena dalam hal ini di beberapa satuan pendidikan itu tidak terlalu tidak terlalu mengaplikasikan ya tentang profil pelajar Pancasila ini. Ya, bagaimana bisa mungkin karena mungkin ini adalah standar pendidikan tinggi, lalu yang kedua adalah banyaknya perubahan-perubahan tentang penyesuaian kurikulum yang lain sehingga profil pelajar Pancasila ini yang dianggap
penting dan bagus itu terkadang terabaikan itu, ya. Sehingga uh, di sini saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya mungkin ini juga perlu kita kembali kembangkan ini tentang profil pelajar Pancasila, terutama di kemandirian dan kreativitas. Karena terus terang melihat dari kondisi keadaan di SMK saat ini, pengangguran yang begitu banyak itu karena antara salah satu faktor adalah ketidaksesuaian antara alumni dengan lapangan pekerjaan atau industri. Nah, sehingga perlu di sini membangun kemandirian, ya, dan kreativitas, sehingga tidak mengandalkan lagi yang namanya eh, apa eh, bekerja di industri, tetapi bisa mandiri. Nah, mungkinkah SMK saat ini, Pak Prof, bisa eh, seperti itu? Karena nyatanya, ya, masih sampai saat ini masih banyak pengangguran. Dan yang kedua tadi ini ketidaksesuaian antara jumlah alumni dengan industri yang ada di wilayah kita misalnya, terutama di di wilayah kami di Pulau Limandar itu di Sumbar itu ternyata serapan dari industri itu tidak sesuai dengan jurusan-jurusan yang ada yang telah dibuka. Apa pertanyaannya sekali lagi, ya apakah memang perlu ditingkatkan ini tadi salah satunya sehingga pengembangan SMK ini alumninya sudah tidak menganggur lagi. Terima kasih Pak Pop atas waktu. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi ya komentar yang pertama mungkin sebenarnya untuk di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2012 itu tahun 2012 ya tahun berapa tadi? Ya, tahun 2012. 2012 ya, nomor 12 tahun 2012 ya, Bapak Ibu. Ya. Itu belum ada ini Pak, belum ada istilah profil pelajar Pancasila. Ya, jadi istilah profil pelajar Pancasila ini baru muncul di peta jalan pendidikan tinggi di tahun 2020, tahun 2035. Jadi munculnya itu di tahun 2020. Kemudian muncul di rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024. Tahun 2020. Renstranya 2020 sampai 2024. Nah, di situ tetapi profil pelajar Pancasila ini dianggap merupakan turunan dari apa yang terjabarkan tujuan pendidikan yang ada di dalam tadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 tersebut, ya, di mana di situ manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, kompeten, cinta Indonesia dan Pancasila. Ini yang diturunkan kemudian ke karena ini Undang-Undang Nomor 12 ini kan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kemudian diturunkan menjadi istilah profil Pancasila juga yang ada di pendidikan menengah di tahun 2020 oleh kementerian pada saat itu. Ya, ya begitu Pak ya. Jadi munculnya di tahun 2020, kemudian ini dituangkan di dalam Peraturan Menteri tahun 2022 di nomor 20. Ya. Jadi di situ muncul program profil pelajar Pancasila. Nah ini kalau kita melihat dari istilahnya. Tetapi sebenarnya sebelum-sebelumnya kita telah melaksanakan itu ya. Bapak Ibu guru telah melaksanakan memberikan pendidikan profil pelajar Pancasila tersebut dengan indikator-indikator yang ada di dalamnya. Tadi kita melihat ada berkebinekaan, ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar, kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Nah itu. Jadi seperti itu. Kemudian kita kaitkan dengan yang disampaikan kekhawatiran tadi Pak, kekhawatirannya Pak siapa tadi? Pak Burhan ya? Iya Pak. Ya. Kekhawatirannya tadi Pak Burhan, kita kurang bisa mengimplementasikan dari profil pelajar Pancasila itu, terutama dari sisi kreativitas dan kemandirian. Ya, apalagi kita ini kan di SMK yang membutuhkan adanya kreativitas dan kemandirian tersebut. Kita sebenarnya tidak harus menunggu
bekerja di instansi yang sesuai dengan bidang kita. Nah, tetapi ini juga kita kembali kepada kebijakan yang mungkin telah ada sebelumnya, di mana pada saat tahun berapa ya, revitalisasi pendidikan vokasi itu, atau revitalisasi pendidikan kejuaraan, di mana pemerintah ingin membalik ya dari 60-40 sekolah menengah yang banyak, kemudian sekolah menengah umum yang banyak, kemudian mau dibalik menjadi sekolah menengah kejuruannya yang lebih banyak atau setidaknya sama dengan sekolah umum. Nah, kemudian dibangunlah beberapa SMK-SMK yang hampir ada di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Nah, pembangunan SMK ini yang mungkin karena tren saja seperti itu Bapak Ibu, tetapi tidak memanfaatkan sumber daya yang ada di sekelilingnya, sumber daya alam yang ada di sekelilingnya. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian mungkin akan muncul sekolah teknologi, sekolah menengah kejuruan berbasis teknologi di misalnya di dalam daerah yang sangat terpencil, tapi di situ muncul misalnya ya teknik komputer dan jaringan yang tidak, walaupun kita bisa mengatakan bahwa komputer jaringan itu ya di mana-mana saja bisa, tetapi kalau kita melihat kondisi alam itu sendiri, misalnya di dalam hutan, pernah mengunjungi suatu sekolah ya kalau saya tidak katakan juga di tengah-tengah hutan, ya tetapi memang kondisinya seperti itu pada saat itu. Di tengah hutan, penduduk di sekitarnya itu tidak ada, kemudian di situ ada program studi teknik komputer jaringan misalnya. Kurang mempertimbangkan atau hanya ikut tren yang ada, tidak mempertimbangkan sumber daya alam apa yang ada di situ. Mungkin lebih cocok kalau di sana ada SMK kehutanan atau ada di sana SMK pertanian dan seterusnya yang bisa langsung diimplementasikan di daerah sekitar tersebut. Nah, ini yang kemudian memunculkan keprihatinan Pak Burhan tadi, bahwa misalnya di Polman itu ya, di daerah Polman ada SMK yang tidak bisa terserap alumninya. Kenapa? Karena adanya ketidaksesuaian dengan sumber daya atau dunia industri yang ada di daerah tersebut. Di mana kan tujuan utama dari SMK ini kan bukan lanjut kuliah, tetapi bagaimana mereka dipersiapkan untuk masuk bekerja. Nah, itu kebijakan yang lalu itu yang mungkin agak bloong ya, bukan bloong, blong. Kalau bloong itu tolol, tapi ini bukan saya mengatakan tolol, tapi agak kebablasan begitu, bukan blong, kebablasan sehingga kita membangun SMK di mana-mana, tetapi tidak disertai dengan analisis sumber daya alam yang ada. Yang kedua, tidak disertai dengan fasilitas, ya fasilitas. Pokoknya membangun saja SMK, tetapi apakah memperhatikan tempat prakteknya? Tempat prakteknya apakah diperhatikan? Laboratoriumnya apakah diperhatikan? Apakah ada? Kita membangun SMK otomotif misalnya, apakah ada bahan praktik, ada alat-alat praktik yang ada di sekolah tersebut? Kita membangun teknologi komputer jaringan, ya mungkin karena mengatakan ini komputer, yang penting ada komputer, terjadi membangun jurusan listrik, kemudian tidak ada fasilitas praktikum listriknya di sana dan seterusnya. Ya, jadi samanya saya SMK Pak atau STM pada saat itu betul-betul kita memiliki perangkat atau peralatan praktek yang sangat memadai dibandingkan dengan yang saya bandingkan sekarang di sekolah-sekolah. Ya, jadi di sekolah itu ya keluhan guru, keluhan siswa ya selalu, Pak, fasilitasnya kurang, Pak, alat prakteknya kurang. Itu yang kondisi yang terjadi di kita ya. Di kita itu maksudnya di daerah kita di sini. Ya. Tapi Iya, itu mungkin kalau salah kita, satu. ya, Itu Pak. kalau kita keluar ke misalnya ke daerah Jawa Pak ya, kita studi banding ke sana, kita membandingkan dengan hari sana. Wah, mereka itu memiliki peralatan yang sangat hebat-hebat semua. SMK-SMK yang besar itu memiliki peralatan-peralatan yang hebat-hebat semua. Kalau di sini ya di SMK
SMK mana sih menurut Bapak yang paling banyak apa namanya peralatan prakteknya yang paling bagus itu kan juga kadangkala kita hanya menilai dari luar, tetapi ketika kita masih di dalamnya ternyata oh ini kebablasan juga. Ya, mungkin misalnya begini Pak, SMK 10 Makassar. SMK 10 Makassar itu kan mungkin banyak peralatan di sana karena memang tempatnya dulu memang tempat prakteknya dulu SMK di sana. Ya. Ya, BLPT ya, BLPT karena SMK 1, STM 1 dulu, STM 1, STM 2, eh, STM berapa lagi yang ada di sekitar situ itu ya prakteknya ke situ. Jadi tempat praktek sehingga mungkin ya, sekarang kita lihat banyak peralatan, tetapi peralatannya juga sudah mungkin sudah absolut ya, sudah ketinggalan zaman seperti itu. Nah, itu yang barangkali Pak. Jadi pengembangan SMK yang eh, terlalu banyak sementara tidak diiringi dengan fasilitas praktikum yang kita sediakan di sana. Sehingga tadi ada apa namanya? Ada kecenderungan alumni kita itu keluar masuk di industri itu tidak langsung bisa menerapkan ilmunya, tetapi harus melalui pelatihan dulu, harus melalui magang dulu. Ya. Oleh karena itu kemudian banyak perusahaan juga yang lebih memilih alumni SMA dibandingkan dengan alumni SMK karena sama saja. Sementara alumni SMA itu mungkin pendidikan soft skill-nya lebih bagus ya tanda petik dibandingkan dengan SMK karena kan kita mendengar apa namanya di SMK itu ya kalau dulu-dulu kan kita dengar SMK itu nakal, SMK itu suka berkelahi, SMK itu seperti itu. Ya, tapi sekarang saya kira sudah. Tapi ya kondisinya seperti ya yang saya amati sampai saat ini ya SMK itu menjadi second choice, jadi pilihan kedua Pak ya. Nggak tahu kalau di daerahnya Bapak apakah SMK itu menjadi pilihan pertama. Nah ini juga yang membuat raw input kita agak kurang dibandingkan dengan mereka yang berada di sekolah umum. Sehingga apa yang kita ingin capai di outbase-nya nah, itu kurang bisa kita capai karena memang inputnya memang yang seperti itu. Ya. Kalau Bapak berhasil membuat sukses mereka, itu luar biasa karena Bapak yang raw input yang berbeda kita olah, kita didik sehingga bisa mereka jadi berhasil. Jadi tantangannya buat guru-guru SMK memang sangat berat dibandingkan dengan teman-teman yang ada di sekolah umum. Ya, saya kira saya yakin di sini Bapak Ibu juga ada yang dari sekolah umum, ada yang dari SMK, ya. Nah, kita bisa lihatlah seperti apa perbandingan siswanya. Karena dari dulu memang orang-orang yang masuk di SMK itu ya misalnya dari ekonomi ke bawah termasuk saya dulu ya. Saya dulu masuk di SMK itu ya yang pertama karena dekat rumah Pak. STM 1 Makassar itu dekat rumah saya tuh. Masuk di situ karena tidak pakai kendaraan lagi, jalan-jalan kaki saja. Ya. Belum tahu di STM itu mau bikin apa belum tahu. Nah, itu kalau dari sisi siswanya. Jadi oleh karena itu mungkin ada juga sosialisasi ke SMP-SMP sehingga bagaimana meningkatkan ini animo masyarakat untuk bisa menjadi pilihan pertama di SMK. Saya kira itu Pak. Burhan, mari kita semangat bersama-sama membangun pendidikan yang ada di SMK sehingga mereka tidak selalu memiliki stigma yang negatif di mata masyarakat. Ya. Mereka harus menunjukkan diri bahwa mereka mampu untuk sumbangsi dalam pembangunan negara. Ya, banyak di antara kita juga, banyak di antara siswa-siswa SMK yang memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan ini SMK semakin lebih baik. Ya. Mudah-mudahan ya, tapi ada lagi efisiensi sekarang Pak. Tidak ada saja efisiensi itu kan peralatannya kurang, apalagi ditambah sekarang ada lagi efisiensi seperti itu. Ya, kita jalani saja Pak. Apa yang kita jalani sekarang dan berusaha berbuat baik kepada anak-anak didik kita. Itu Pak Burhan. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oh, terima kasih banyak.
Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi saya mohon pamit dulu ya. Mau menyelesaikan dulu di ruangan sebelah ini. Terima kasih kesempatannya hari ini. Kasih Prof. Iya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bersua kembali. Ya, nanti jadwalnya ya jamnya juga fleksibel saja Bapak Ibu ya. Kasih Prof. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Tabel Kasih banyak, kita Pak Prof. barangkali screenshot dulu masing-masing karena mungkin nanti akan saya mengirimkan presensi, nanti ada isinya apa namanya screenshot seperti itu. Nanti Pak Ketua kelas juga dibantu screenshot di layar ini karena saya agak kesulitan. Siap, Pak. Oke, sudah Pak? Sudah Bapak Ibu ya? Nanti Siap, link Pak. Zoom-nya, link presensinya saya kirimkan ke Pak Ketua kelas. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon istighfar. Warahmatullahi wabarakatuh.